amin, amin. Salam revival, salam kebangkitan. Shalom Bapak Ibu semuanya yang ada di ruangan Zoom maupun di YouTube channel dari Gereja BMC New York. Kita sedang bersama-sama hari ini Minggu 5 November 2023 dalam ibadah Raya Hari Minggu secara online. Terima kasih kepada William dan Sisil serta tim yang sudah mempersembahkan ibadah online baik sekolah minggu sejam yang lalu maupun ibadah raya ya. Saya percaya apa yang dikerjakan tidak akan pernah sia-sia di hadapan Tuhan ya. Bapak Ibu sekalian, hari ini hari Minggu kita di Amerika ada daylight saving time ends, yaitu ada perubahan jam di Amerika. Sementara kegiatan kita ibadah tetap seperti yang ada di schedule hari Minggu ibadah online, ibadah raya jam 10 pagi, ibadah raya yang sore tetap jam 6, tapi bagi Bapak Ibu yang mengikutinya secara online dari Indonesia dan dari negara yang lain dimohon untuk menyesuaikannya ya. Seperti besok dalam ibadah doa fajar setiap pagi, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat sampai dengan Sabtu jam 5.30 pagi waktu New York. Tapi bagi Bapak Ibu yang ada di Jakarta, Indonesia dimohon menyesuaikan diri, yaitu berarti jam 5.30 sore. Sementara hari Kamis, worship from home jam 8 malam waktu New York. Di Indonesia harap menyesuaikan diri yang biasanya hari Jumat jam 7 pagi, berarti menjadi Jumat jam 8 pagi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di bulan November ini subtema kita adalah the power of gratitude atau kekuatan kuasa untuk mengucap syukur. Tema besar kita sepanjang tahun 2023 adalah tahun revival ya. Nah, biarlah dengan mengucap syukur, mempersembahkan syukur kepada Tuhan, ini semakin mendekatkan kita untuk mengalami yang namanya revival. Karena tanpa terasa, bulan depan kita sudah di bulan terakhir di tahun 2023. Saya sudah mendengarkan beberapa kesaksian anak-anak Tuhan yang mengimani tahun revival. Revival sedang terjadi dalam hidupnya, dan bagi yang lainnya yang belum mengalaminya, saya percaya revival itu sedang on the way. Alkitab bilang, terjadilah seperti apa yang engkau imani dan percayai. Nah, ayat emas kita untuk bulan November 2023 ini diambil dari Mazmur 107 ayat yang ke-22. Mari kita baca bersama-sama yang ada di layar ini, 23. Biarlah mereka bersyukur dengan membawa persembahan dan mewartakan perbuatannya dengan lagu-lagu gembira. Sementara dalam terjemahan The Message Bible, ayo kita baca bersama-sama 23. Offer thanksgiving sacrifice. Tell the world what he has done, sing it out. Ya. Nah, saya beri tema untuk renungan saya pada hari ini, yaitu bersyukur dengan memberi yang terbaik. Ayo bersama-sama ucapkan ini 23, bersyukur dengan memberi yang terbaik. Belum semuanya, yuk 23, bersyukur dengan memberi yang terbaik. Kita bisa bersyukur kepada Tuhan dengan memberi yang terbaik. Hati kita, kasih kita, pikiran kita, kekuatan kita, waktu kita, tenaga kita, talenta kita, bahkan keuangan kita. Mari sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan, biarlah semua yang terbaik ini kita berikan yang pertama-tama tentu kepada Tuhan. Nah, Mazmur 107 ini memiliki
4 latar belakang, Bapak Ibu sekalian. Ini ayatnya bagus banget, nanti Bapak Ibu sekalian bisa membacanya dan merenungkannya. Luar biasa sekali. Yang pertama, setting daripada Mazmur 107 ini, ada orang-orang yang sedang kelaparan, ya, mengalami krisis secara keuangan, juga mengalami krisis karena situasi dan keadaan sehingga mereka itu lapar. Mungkin mereka punya uang, tapi mereka nggak bisa beli makanan. Atau mungkin mereka bisa beli makanan, tapi mereka nggak punya uang. Sehingga orang-orang ini menjadi kelaparan. Bahkan dikatakan mereka juga mengalami kehausan, sampai akhirnya mereka ini, orang-orang ini hilang harapan. Dan mereka hidupnya susah banget. Dan yang luar biasa, ketika orang-orang ini hidup dalam kesusahan, mereka berseru-seru kepada Tuhan. Alkitab bilang, Tuhan membebaskan mereka dari kesesakan. Setting yang kedua, Mazmur 107 ini menceritakan ada orang-orang yang hidup di dalam kegelapan. Maka hidupnya susah, Bapak Ibu sekalian. Kita tahu Tuhan datang ke dunia ini untuk memberi hidup, dan hidup itu dalam segala kelimpahan. Tapi pencuri itu, yaitu setan, iblis, dan antek-anteknya, itu datang ke dunia ini untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Maka itu orang yang hidup di dalam kegelapan, hidupnya susah. Itu ditulis di Mazmur 107. Dan kemudian mereka ngerti bagaimana mereka hidup itu harus kerja. Sebab Alkitab bilang kalau nggak kerja jangan makan. Ini cerita bukan orang yang percaya kepada Tuhan. Karena orang yang percaya kepada Tuhan, dia nggak mungkin hidup di dalam kegelapan. Kita lihat di sekitar kita, Bapak Ibu sekalian, ada orang-orang yang nggak percaya kepada Tuhan, ya mereka bekerja. Nggak tahu mereka ngerti nggak ayat ini, ya. Mereka kerja keras, banting tulang, peras keringat. Tetapi Mazmur 107 itu bilang gak ada hasilnya. Bahkan mereka tidak punya masa depan atau madesu, masa depan suram. Masa depan orang-orang percaya adalah masa depan yang cerah dan masa depan yang penuh pengharapan. Mengapa mereka hidupnya susah? Alkitab bilang karena mereka tidak taat kepada Tuhan dan hidupnya dalam pemberontakan kepada Tuhan. Yang luar biasa, sekali lagi, orang-orang ini berseru-seru kepada Tuhan dan Tuhan membebaskan mereka dari kesesakan. Ayo bersama-sama saya bilang amazing. 2, 3, amazing. Luar biasa Bapak Ibu sekalian, ya. Kemudian bagian yang ketiga dari Mazmur 107 itu bilang gini, ada orang yang sakit, bahkan mereka muak sama makanan, mereka sampai nggak bisa makan, ya. Dan di situ ditulis mereka sakit karena mereka berbuat dosa, ya. Jadi sekali lagi jangan sampai kebalik, tidak semua orang yang sakit karena berbuat dosa. Tapi ini cerita ada orang-orang yang berbuat dosa sampai kemudian mereka jatuh sakit. Dan ketika mereka sakit, mereka muak sama semua yang namanya makanan. Dituliskan orang ini mati apa ya? Setengah mati gitu ya, setengah mati, mati enggan, hidup juga nggak mau kayaknya gitu ya, setengah hidup setengah mati. Dan yang hebat, ketika orang berdosa ini berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan sembuhkan loh. Ya, kita tahu bagaimana waktu ada KKR, Bapak Ibu sekalian, ya. Kita bawa keluarga, teman-teman, kenalan, atau bahkan mungkin ketika kita tidak membawa orang-orang itu, tapi kita hadir di KKR itu, kita lihat orang-orang mengalami mujizat kesembuhan loh Bapak Ibu sekalian. Itu artinya Tuhan kita luar biasa. Amin.
namanya adalah Yesus Kristus. Dan setting yang keempat dari Mazmur 107 itu berbicara tentang pengusaha, usahawan, usahawati, bisnismen yang punya usaha. Dikatakan para pengusaha ini pusing, hilang akal, ya. Mereka nggak tahu gimana caranya lagi berbisnis. Ya, saya harap Bapak Ibu sekalian semua diberkati oleh Tuhan di tengah-tengah situasi yang terjadi pada hari ini. Nah, ketika para pengusaha ini mereka pusing tujuh keliling sampai hilang akal, mereka datang berseru-seru kepada Tuhan. Dan lagi-lagi Tuhan tolong mereka. Bahkan ayat itu bilang gini, padang gurun diubah sama Tuhan menjadi kolam air. Tanah yang kering itu menjadi mata air, ya. Orang-orang tidak kenal Tuhan, orang-orang berdosa, orang-orang begitu sengsara. Mereka waktu berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan tolong. Apalagi kita-kita ini, Bapak Ibu sekalian, amin. Kita ini adalah milik kepunyaannya, kita ini adalah anaknya, kita ini adalah kesayangan Tuhan. Bahkan saya yang paling suka bahwa Tuhan itu tinggal di dalam hidup kita. Tubuh kita dijadikan rumah Allah, ya. Jadi tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersyukur, tidak ada alasan buat kita untuk tidak memberi yang terbaik kepada Tuhan. Itulah setting dari Mazmur 107 dan ayat emasnya adalah Mazmur 107 ayat yang ke-22. Ada seorang anak kecil, dia memegang 2 buah apel. Kemudian mamanya menggoda anak ini. Dia bilang, "Nak, mama minta dong 1 apelnya." Ya kan? Si kecil ini, Bapak Ibu sekalian, kemudian dia gigit tuh 2 apelnya, ya. Dia gigit satunya, dia gigit lagi satunya. Dan mamanya jadi sedih. Aduh, anak siapa ini ya? Kok pelit banget ya. Mamanya mau minta apel kok digigit semua. Ya. Dan kemudian yang satu diberikan kepada mamanya. Mamanya heran. Nah, kalau mau berikan kepada mama, kenapa kok kamu gigit dulu apel itu? Gini, mah, aku mau tahu mana yang paling enak. Nah, ternyata ini yang paling enak. Ini yang paling enak aku berikan kepada mama. Wah, keren banget si bocil ini. Tahu memberi yang baik kepada mamanya. Ya, Pastor Lukas Kusuma, gembala senior kita hari Kamis kemarin berbicara tentang tahu berterima kasih. Jangan seperti kacang yang lupa kepada kulitnya. Kita ini, Bapak Ibu sekalian, harus hafal itu. Roma pasal 11 ayat 36. Kepada beberapa saudara, saya selalu tekankan kita harus hafal Roma 11 ayat 36 yang berbunyi, segala sesuatu itu datangnya dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Bapak Ibu sekalian, tidak ada satupun yang ada pada kita itu yang tidak datang daripada Tuhan. Amin. Ada seorang ibu, dia cinta Tuhan luar biasa. Kemudian dia pergi vacation, ikut kapal pesiar, Bapak Ibu sekalian, ya. Nah, kemudian ibu ini dia lagi berbaring di kursi yang ada di kapal pesiar, di dek yang ada kolam renangnya itu. Dan kemudian di sebelahnya itu ada orang ateis, Bapak Ibu sekalian, ada orang ateis. Nah, ibu ini sambil setengah ngantuk-ngantuk, dia bilang begini, Tuhan, ini panas, aku kepengen Tuhan, aku ini makan jeruk Tuhan, ya. Dan kemudian ibu ini tertidur, dan orang ateis di sebelahnya, dia mau godain ibu ini. Waktu ibu ini tidur, orang ateis ini kemudian pergi ke dapur di kapal itu dan dia ambil 2 buah jeruk dan secara iseng ditaruh di tangan ibu ini, dua-duanya, ya.
Dan kemudian si ateis itu tunggu di sebelahnya, di kursi sebelahnya, dia kepengen tahu apa yang terjadi, bagaimana reaksi daripada ibu ini. Dan ibu ini ketika terbangun, dia surprise banget. Dia bilang gini, oh Tuhan, luar biasa. Engkau dengarkan doaku. Ini sekarang aku udah ada 2 jeruk di tanganku. Kemudian si ateis itu bilang gini, ibu jangan salah, ya kan? Itu bukan dari Tuhan, itu aku yang ambilkan, yang kasihkan kepada kamu. Terus ibu ini bilang, Tuhan terima kasih. Engkau sudah pakai orang ateis ini yang tidak mengenal Tuhan menjadi alatmu untuk memberikan jeruk ini kepadaku. Sekali lagi, segala sesuatu itu dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita harus selalu, dan selalu bersyukur kepada Tuhan dengan memberi yang terbaik. Nah, Alkitab mencatat, Bapak Ibu sekalian, siapa saja sih orang-orang yang memberi yang terbaik. Bapak Ibu nanti bisa pelajari banyak sekali ya. Saya ambil beberapa contoh saja ya. Dalam kitab Markus itu kan ada cerita tentang janda yang miskin ya. Dia memberikan 2 peser, Bapak Ibu sekalian ya. 2 peser dikatakan itu 2 peser 1 duit, dan itu adalah seluruh harta daripada janda miskin ini diberikan, dimasukkan ke kotak persembahan. Wah, itu luar biasa. Tuhan Yesus surprise banget ya. Dan dia bilang ini loh, ibu ini memberi yang terbaik ya. Sekali lagi, memberi yang terbaik itu tidak bergantung kepada jumlahnya, Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian kita juga pernah membaca juga tentang seorang wanita yang bernama Maria dengan minyak narwastunya. Kisah ini begitu terkenal, Tuhan bilang begini, ya kan, di mana Injil ini diberitakan di seluruh dunia, maka kisah wanita ini yang bernama Maria dengan minyak narwastunya yang seharga 300 dinar itu akan selalu diingat dan diberitakan ya. 300 dinar itu sama dengan upah 300 hari kerja ya, upah satu hari kerja itu 1 dinar. Jadi Maria, wanita yang berdosa ini, dia memecahkan minyak wangi itu dan dipakai untuk mengoles kakinya Tuhan Yesus, dan kemudian dengan rambutnya dia menyeka Yesus Tuhan itu, kakinya itu dengan pakai rambutnya ya. Dan bulan depan hari Natal kita akan familiar banget dengan kisah-kisah orang Majus dengan bawaannya, yaitu Mazmur Kemenyan. Itu adalah barang-barang yang terbaik yang dibawa oleh orang-orang Majus, raja-raja ini, untuk dipersembahkan kepada Tuhan Yesus. Dan tentu contoh yang nomor 1 adalah Tuhan Allah kita, Allah Bapa di sorga. Dia memberikan yang terbaik. Siapa? Yaitu putranya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus, itu diberikan kepada kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, seperti buah apel jatuh tidak jauh dari pohonnya. Like father, like son. Bukankah seharusnya demikian buat setiap kita yang percaya kepada Tuhan, kita suka bersyukur kepada Tuhan dengan cara yaitu memberi yang terbaik kepada Tuhan. Ingat, bisa hati kita, tenaga kita, waktu kita, kekuatan kita, pikiran kita, akal budi kita, pelayanan kita. Berilah yang terbaik kepada Tuhan sebagai rasa syukur kita kepada Tuhan. Kita nggak perlu terhuyung-huyung. Kita nggak perlu sakit sampai kita muak terhadap makanan. Kita nggak perlu sampai mengalami kelaparan baru kita menaikkan syukur kepada Tuhan. Bukankah setiap kita sudah dipelihara oleh Tuhan dengan sempurna? Amin. 1 Tawarikh pasal 21
ayat 24 sampai dengan ayat 26. Ini kisah daripada Raja Daud. 1 Tawari pasal 21 ayat 24 sampai 26. Tetapi berkatalah Raja Daud kepada Ornan, bukan begitu, melainkan aku mau membelinya dengan harga penuh. Perhatikan yang saya merah-merah. Sebab aku tidak mau mengambil milikmu, Ornan, untuk Tuhan, dan tidak mau mempersembahkan korban bakaran dengan tidak membayar apa-apa. Maka Daud memberikan kepada Ornan sebagai bayaran tempat itu emas seberat 600 sikal. Banyak banget, saudara, ya. Emas seberat 600 sikal itu berapa puluh kilogram itu diberikan kepada Ornan untuk membeli tanahnya dan kemudian dipakai, dipersembahkan untuk Tuhan. Lalu ayat 26, Daud mendirikan di sana mezbah bagi Tuhan, mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan dan memanggil Tuhan. Maka Tuhan menjawab dia dengan menurunkan api dari langit ke atas mezbah korban bakaran itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, memberi yang baik dan terbaik itu adalah gaya hidup seorang raja. Sekali lagi, memberi yang baik dan yang terbaik itu adalah gaya hidup seorang raja. Ayat-ayat yang tadi kita baca adalah kisah daripada seorang yang bernama Daud, Raja Daud, Raja Israel yang terbesar, Bapak Ibu sekalian, Raja Israel yang paling hebat, ya. Waktu itu ada tulah menimpa Israel. Kemudian Daud datang kepada Ornan untuk supaya tanahnya itu dijual, ya, mau dibeli oleh Daud untuk didirikan mezbah Tuhan. Tapi Ornan yang cinta Tuhan, ya, dan dia juga hormat kepada Daud, dia bilang, Daud, Raja Daud, nggak usah beli deh, aku kasih tanah ini. Tapi Daud bilang, no, 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 no. Enggak, aku nggak mau minta, tapi aku mau beli, ya. Aku beli dan setelah itu aku mau pakai untuk mendirikan mezbah itu, ya. Daud nggak mau ambil secara cuma-cuma atau nggak mau secara gratisan. Itu gaya hidup seorang raja. Bukankah kita semua adalah anak-anak raja? Amin. Amin. Kita semua adalah anak-anak raja, ya. Kita harus meniru gaya hidup daripada Bapak kita, yaitu raja di atas segala raja, ya. Ada orang nih, ya, sesama jemaat nih, mau beli bakmi, ya. Ada jemaat yang jualan bakmi. Berapa harganya nih? Satu porsi $12 satu porsi. Mahal amat, sesama seiman kok $12. Kasih diskon dong. Itu bukan mental raja. Amin. Berapa harganya? $12. Oke, aku kasih $15. Amin. Jadi nggak boleh ya minta diskon. Ini untuk gereja. Ini untuk anak Tuhan. Mana ayatnya, Bapak Ibu sekalian, ya? Bikin malu, ya. Dan itu nggak ada di BMC ini, ya. Itu saya dengar di tempat-tempat lainnya. Mau titip nih, titip ya, titip nanti ini tolong barang ini kan Pak Yongki ini, Pastor Yongki mau ke Indonesia, aku titip ya, aku titip, ya boleh, ayah ya, titip, 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 ya kan? Tapi coba ada beberapa temen nih, saya dengar kalau mau titip ada tarifnya, Bapak Ibu sekalian, ya kan? Waduh, ini agak besar, ya satu paket ini ya $50, ada yang $100. Jadi kemudian just tip, buka jasa penitipan, Bapak Ibu sekalian. Saya ini pernah pulang ke Indonesia bawa koper nih, ya kami bertiga, 13 koper, Bapak Ibu sekalian. 13 koper. Ya, bukan koper saya, ya. Kami kan jatahnya cuma 6 koper, satu orang 2 koper, ya, naik kelas ekonomi. 3 orang 6 koper. Jadi 7 koper itu titipan dari jemaat. Ya kan?
Ayo, ayo, ayo. Siapa aja mau titip? Come on, ya. Datang, datang. Ayo saya bawa. Nggak ada tarifnya, Bapak Ibu sekalian. Saya bawa dengan sukacita, sukarela. Ya, sampai di Indonesia, barang-barang itu udah diambil sama keluarga di Indonesia dan kemudian mereka langsung titip lagi. Pinter orang-orang itu ya. Dan buat saya nggak ada masalah. Itu gaya hidup raja, anak raja. Amin. Harus murah hati. Akhir September kemarin nih, bulan lalu ya, akhir September 2023 kemarin, seorang bocil, anak kecil digendong oleh mamanya, kemudian dibawa pada satu jalan karena putra mahkota Arab Saudi ya itu akan lewat di jalan itu ya, dia bawa anaknya yang masih kecil digendong, tiba-tiba itu putra mahkota turun di pinggir jalan itu, dia nemui rakyatnya ya kan, dan ibu ini dengan si bocil berdesak-desakan untuk salaman dengan putra mahkota ini ya. Dan luar biasa, kemudian putra mahkota bilang gini, anak kecil apa kabar katanya. Dan kemudian anak kecil ini spontan dia bilang gini, Raja, boleh nggak nih, mobilnya keren, aku minta dong mobil seperti yang Raja pakai gitu. Oh ya, kamu mau mobil ini ya kan? Dia panggil pengawalnya. Pengawal, catat nih nama anak ini, alamatnya di mana. Besok kirimkan mobil seperti ini. Dan luar biasa Bapak Ibu sekalian, anak ini besoknya, bukan besok lusanya, besoknya Bapak Ibu sekalian, dia dapat mobil seperti yang dipakai putra mahkota Arab Saudi ini. Itulah raja. Amin. Itulah mental seorang raja. Seorang raja harus punya mental suka memberi yang baik dan terbaik. Di New York, Bapak Ibu sekalian, itu kan ada tur helikopter itu dari South Street Seaport ya, South Seaport ya, ya ada Stephen, bener nggak Stephen ya? Itu ada tur helikopter dari downtown itu Bapak Ibu sekalian. Itu tarifnya $150 untuk 15 menit satu orang. Kemudian ada orang Indonesia namanya Ahmad, ya kan? Istrinya bilang gini, Mas, ayo dong ikut tur helikopter, aku kepengen Mas, ya kan? Nggak usah, mahal katanya. Iya Mas, tapi aku kepengen tuh ikut tur helikopter. Nah si Ahmad ini pelit, ya, orang kaya, ya kan, kalau nggak kaya masa bisa jalan-jalan ke New York, bener nggak? Kita ini kan amat sangat kaya, jalan-jalannya bukan seminggu 2 minggu, kita bertahun-tahun loh jalan-jalan di New York. Kemudian karena istrinya merengek, maka kemudian Ahmad mau nuruti istrinya. Dia datang ke tempat itu dan kemudian pakai gaya Surabaya, ditawar itu, ya kan? Berapa nih? $150 per orang. Jangan segitulah. Masa sama turis mahal, ya kan? Ginilah, $100 ya. Dan kemudian luar biasa, saudara. Pilotnya jatuh belas, kasihan ya. Suami istri ini kemudian diizinkan naik helikopter itu. Tapi pilotnya bilang gini, bikin perjanjian ya. Nanti kalau sudah di atas, kamu nggak boleh ngomong-ngomong. Kalau kamu keluarkan satu patah kata saja, kamu didenda $1.000. Ya, tapi kalau kamu diem aja, nanti waktu turun kamu tak kasih hadiah $10.000. Mau nggak? Wih, si pelit ini, Ahmad ini ya senang banget, ya kan? Senang banget. Dan kemudian mereka naik helikopter itu dan dia lihat pemandangan yang begitu indah di New York, ya kan? Dari atas helikopter dia hampir kelepasan ini, dia mau ngomong indahnya, ya kan, dia ingat nanti didenda berapa, 1.000
dolar. Kalau nggak ngomong, dikasih hadiah berapa? 10.000 dolar. Ya kan dia takjub Bapak Ibu sekalian, dibawa ke atasnya patung Liberty, dibawa ke Times Square. Wah, dia takjub banget. Dan kemudian akhirnya tur ini selesai dan Ahmad keluar dari helikopter dengan wajah pucat, ya kan? Dan kemudian si pilot ini bilang begini, wah hebat kamu ya kan, saya harus kasih kamu 10.000 US dollar ya. Hebat loh, kamu nggak bisa berkata-kata, nggak keluar kata-kata satu kata pun ya kan. Si Ahmad bilang gini, mestinya saya tadi mau ngomong katanya ya. Cuman saya kan takut didenda 1.000 dolar, tapi kalau saya nggak ngomong kan dapat 10.000 dolar. Pilotnya tanya, kamu mau ngomong apa? Ya kan? Ya, aku mau ngomong istriku jatuh katanya. Ya kan? Jadi dia rela istrinya hilang asal dapat 10.000 dolar, dan tidak hilang 1.000 dolar. Dasar pelit. Bapak Ibu sekalian, anak Tuhan dilarang pelit. Yang setuju katakan. Alkitab bilang orang pelit nggak masuk sorga, Bapak Ibu sekalian ya. Orang pelit itu masuk neraka ya. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, ketika kita memberi yang terbaik sebagai ucapan syukur kepada Tuhan, maka kita sedang memperlihatkan kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya, bulan lalu kita sudah belajar sepanjang bulan Oktober bahwa kita harus menjadi saksi sorgawi. Ya, kalau kita pelit, Bapak Ibu sekalian, kita nggak murah hati, orang nggak akan bisa lihat bahwa Tuhan kita itu baik, Tuhan itu murah hati. Ya, jadi kebaikan dan kemurahan hati itu harus bisa muncul dari hidup kita dengan cara bagaimana? Ingat, saya sering tekankan action speak louder than word, yaitu dengan memberi yang terbaik kepada Tuhan, juga kepada sesama. Kita sedang mempertontonkan kepada dunia tentang kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Lukas pasal 6 ayat 32 sampai 33. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepada kamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapakmu di sorga adalah murah hati. Ya, Bapak Ibu sekalian, selalu saya bilang begini, mengucapkan firman Tuhan, mengkhotbahkan firman Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, menghafalkan firman Tuhan adalah hal yang mudah, Bapak Ibu sekalian. Hal yang sulit apa, Pak Pendeta? Hal yang sulit yaitu melakukan. Ya, hal yang paling sulit adalah melakukan. Buat Pak Pendeta gimana? Buat Pak Pendeta sama Bapak Ibu sekalian ya, mengkorbankan itu lebih gampang daripada melakukan ya. Tapi kita ini kan punya Roh Kudus, kita harus belajar terus menerus belajar. Waktu gagal jangan pernah menyerah. Belajar lagi untuk berbuat baik, belajar lagi untuk murah hati dengan tulus Bapak Ibu sekalian, sehingga orang-orang boleh melihat Tuhan ya. Di dalam bahasa Indonesia nggak ada kata mahal hati ya. Yang ada adalah murah hati. Kenapa mahal hati? Nggak ada. Yang nggak laku mahal hati ya. Kita ini harus murah hati ya. Dan yang terakhir, Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat dari ayat yang terakhir, yaitu Galatia pasal 6 ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-9.
Galatia pasal 6 ayat 7 sampai ayat yang ke-9. Jangan sesat. Allah, ya, jangan sesat, ayat 7-nya sayang. Ya. Iya, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, perhatikan, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, apapun yang kita berikan pasti akan dikembalikan kepada kita. Sekali lagi, apapun yang kita berikan itu akan dikembalikan kepada kita. Maka itu Bapak Ibu sekalian, kita harus ingat bahwa pemberian itu akan memimpin hidup kita. Sekali lagi, pemberian itu akan memimpin hidup kita. Contoh, ya, Abraham, bapak segala orang beriman. Dia memberikan yang baik terbaik untuk Tuhan, yaitu Ishak, anaknya, yang diperoleh melalui janji Tuhan dengan susah payah luar biasa. Itu di only one, anaknya, ya. Waktu dia berikan kepada Tuhan, maka firman Tuhan digenapi, keturunannya sebanyak bintang di langit dan sebanyak pasir di tepi lautan. Ya, kita juga lihat bagaimana ketika Yakub, ya, Yakub kan belakangan diganti namanya menjadi Israel. Dia punya anak kesayangan namanya Benyamin. Waktu krisis itu terjadi di Kanaan, ya, penguasa Mesir yang tidak lain adalah anaknya sendiri, yaitu Yusuf. Dia meminta agar supaya Yakub atau Israel ini melepaskan yang namanya Benyamin. Itu Yakub nggak mau lepaskan. Dia nangis waktu si Benyamin itu diminta. Dia bilang, aku udah kehilangan Yusuf. Sekarang masa aku harus kehilangan yang namanya Benyamin? Enggak, aku nggak mau berikan. Tapi kemudian hati daripada Israel ini luluh, dan kemudian Benyamin itu diserahkan. Ya, akibatnya apa, Bapak Ibu sekalian? Kita tahu kemudian Yakub, Israel dengan seluruh keluarganya yang berjumlah hampir 80 orang itu ditempatkan di Goshen, di tempat yang tidak ada habis-habisnya, penuh dengan kemakmuran dan kesejahteraan. Krisis terjadi di mana-mana, tapi di Goshen itulah Tuhan memelihara Israel dan sanak familinya ketika dia memberikan yang terbaik yang bernama Benyamin. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, tahun 2023 setiap kita pasti mengalami yang namanya revival. Maka itu biarlah melalui tema pada bulan ini, ayo kita menjadi orang yang bermurah hati, yang menaikkan syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan yang baik dan terbaik kepada Tuhan. Ingat, apa yang kita tabur pasti kita tuai. Dan biarlah apa yang kita berikan itu kepada Tuhan, itu yang akan memimpin hidup kita. Mari kita berdoa. Materaikan setiap benih kebenaran firman Tuhan ini, ya Aba, ya Bapa, Engkau menolong setiap kami, anak-anak-Mu, untuk menangkap isi hati-Mu, dan Roh Kudus menuntun setiap kami untuk kami mengucap syukur kepada Tuhan dengan cara memberikan yang baik dan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih Bapak. Dan sebentar kalau kami masuk dalam perjamuan kudus, layakkan kami untuk bersekutu kembali dengan tubuh dan darah Yesus. Dalam nama Yesus. Amin.